Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rice Triulanda dengan NIM 2314040035 dari kelas Tadris Matematika 23B dari program studi Tadris Matematika dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika, MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang garis lurus memotong dua garis lain. Garis lurus memotong dua garis lurus lain di bidang dengan cara menggunakan persamaan berkas garis. Yang mana berkas garis adalah kumpulan garis-garis yang melewati suatu titik tetap. Nah, di sini kita sudah memiliki contoh berkas garis, yaitu kita anggap nama garisnya yaitu G1, G2, G3, dan G4. Pada gambar ini terdapat 4 garis yang saling berpotongan yang melalui satu titik tetap. Mereka saling berpotongan dan berpotong di satu titik tetap. Karena itu makanya disebut berkas garis. Kita dapatkan persamaan yaitu G1 A1X ditambah B2Y ditambah C1 sama dengan 0. Persamaan yang kedua, G2 A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Rumus persamaan berkas garis bisa kita pelajari yaitu G1 ditambah lambda G2 sama dengan 0 atau G2 ditambah lambda G1 sama dengan 0. Bisa kita pilih salah satu untuk kita dalam pengerjaan garis lurus memotong dua garis lurus di bidang. Untuk lambda disebut juga parameter dan harus linear. Contoh di sini saya memiliki contoh soal yaitu diketahui dua garis lurus G1 Y sama dengan X dikurang 1 dan G2 Y sama dengan min setengah X ditambah 2 dan tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pangkal dan titik potong kedua garis tersebut. Selanjutnya, penyelesaian. Diketahui G1 Y sama dengan X dikurang 1, G2 Y sama dengan min setengah X ditambah 2. Sebelumnya kita rubah dulu menjadi sama dengan 0. Lalu masukkan ke dalam rumus G1 ditambah lambda G2 sama dengan 0. Y dikurang X tambah 1 ditambah lambda Y ditambah dalam kurung Y tambah setengah X dikurang 2 sama dengan 0. Y dikurang X ditambah 1 ditambah lambda Y ditambah setengah lambda X dikurang 2 lambda sama dengan 0. Lalu kumpulkan suku sejenis. 1 ditambah lambda Y dikurang 1 ditambah setengah lambda X ditambah 1 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Masukkan X dan Y. Diketahui titik pangkal 0,5. 1 ditambah lambda dalam kurung 0 dikurang 1 ditambah setengah lambda dalam kurung 0 ditambah 1 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Hasilnya 0 dikurang 0 ditambah 1 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Selanjutnya min 2 lambda sama dengan min 1.
dan lambda sama dengan setengah. Oke, untuk selanjutnya yaitu jarak antara dua garis lurus. Untuk mencari jarak antara dua garis atau G1 dan G2 di ruang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika G1 dan G2 sejajar. Yang kedua, jika G2 dan G1 bersilangan. Jika G1 dan G2 sejajar, pertama, pilihlah sebarang titik P pada garis G1 yang berarti P dalam kurung X, Y, Z elemen G1. Kedua, buat bidang rata W yang melalui titik P dan tegak lurus pada garis G1 yang dengan sendirinya juga tegak lurus pada garis G2. Tentukan titik Q yang tembus garis G2 pada bidang W. Setelah titik Q didapat, maka carilah panjang PQ, di mana panjang PQ ini adalah jarak antara G1 dan G2. Selanjutnya, mencari panjang PQ dengan menggunakan persamaan jarak antara dua titik, yaitu mutlak PQ sama dengan akar X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2 ditambah Z2 dikurang Z1 pangkat 2. Selanjutnya, jika G1 dan G2 bersilangan, buat bidang rata W yang melalui garis G1 dan sejajar dengan garis G2. Pilih sebarang titik P pada garis G2. Tentukan jarak titik P ke bidang W. Untuk menghitung jarak titik P ke bidang W, gunakan persamaan jarak antara titik ke bidang rata, yaitu D sama dengan mutlak AX2 ditambah BY1 ditambah CZ2 ditambah D per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar kubus ABCD dengan EFGH di bawah ini. Hitunglah jarak garis PQ ke garis EG. Yang pertama yaitu jarak garis PQ ke garis EG dihubungkan sebuah garis XY yang merupakan jarak garis PQ dengan garis EG. Untuk mencari garis tersebut, Anda harus paham dengan konsep teorema Pythagoras. Sekarang, cari panjang PQ di mana PB sama dengan setengah AB sama dengan 4 cm. Maka, PQ sama dengan akar BP pangkat 2 ditambah BQ pangkat 3. Yang sama dengan akar 43 ditambah 43. PQ sama dengan akar 16 ditambah 16. PQ sama dengan 432 cm. Sekarang cari panjang BY dengan teorema Pythagoras dengan siku-siku di Y, di mana QY sama dengan setengah PQ sama dengan 2/2 cm. Maka BY sama dengan akar BQ pangkat 2 dikurang QY pangkat 2 sama dengan akar 4 pangkat 2 dikurang 2 akar pangkat 2 pangkat 2 sama dengan akar 16 dikurang 8 sama dengan 2 akar 2 cm. Selanjutnya, cari panjang Fx yang merupakan setengah panjang EG. Maka EG sama dengan akar EF pangkat 2 ditambah FG pangkat 2 sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 8 akar 2 cm. Fx sama dengan setengah EG sama dengan 4 akar 2 cm. Selanjutnya, cari panjang UX pangkat 3. UX sama dengan Fx dikurang BY. UX sama dengan 4 akar 2 cm dikurang 2 akar 2 cm sama dengan 2 akar 2 cm. Terakhir, hitung panjang XY. XY sama dengan UY pangkat 2 ditambah UX pangkat 2
sama dengan akar 8 pangkat 2, 2 akar 2 pangkat 2. Sama dengan akar 64 ditambah 8. Sama dengan akar 72. Jadi, XY sama dengan 6 akar 2 cm. Jadi, panjang garis PQ dengan garis EG adalah 6 akar 2 cm.